Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang materi kecepatan ya, karena ada beberapa cara yang belum Ustadz terangkan kemarin. Contoh soal, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soal. A 180 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, yang harus teman-teman pertama kali ketahui atau ditulis itu sama dengan 1 kilometer sama dengan berapa meter teman-teman? 1000, betul, 1000 meter. Nah, yang kedua adalah jam. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ya. Nah, maka cara selanjutnya yaitu 180 karena ini yang ditanyakan itu meter per detik, berarti teman-teman tinggal 1000 itu per 3600 ya. Jadi 1000 per 3600. Nah, bisa dicoret tidak nolnya? Bisa ya, karena di bawah mempunyai 02 kita coret. Yang atas juga mempunyai 02 kita coret ya. Berarti tinggal sisa 180 dikali 10 per 36. Tahu sama dengan 1800 per 36 ya. Jadi hasilnya adalah 1800 dibagi 36. Angka berapa? 36 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 1800 teman-teman. Dikali 5 ya. Baik. 5. Berarti tinggal kita kalikan. 36 dikali 5. 5 kali 6 30, betul. Taruh 3 di atas. 5 kali 3 15. Berarti 180 ya. Berarti 180. Berarti kurang 0. Berarti tinggal kita tambahkan 0. Nah, hasilnya adalah 50. Berarti jadi 180 km per jam sama dengan 50 meter per detik ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Sangat mudah. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Ini Ustadz hapus dulu. Contoh soal berikutnya itu misalkan B. 250 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, yang seperti tadi Ustadz bilang ya, teman-teman harus tahu dulu 1 meter sama dengan berapa kilometer teman-teman? Betul, 1 per 1000 karena dia naik ya, jadi per 1000. Naiknya berapa? 3 ya. Berarti 1 per 1000 kilometer sama dengan. Nah, terus 1 detik sama dengan berapa jam teman-teman? Tinggal dibagi saja. 1 per 3600 jam. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan ini, maka ingat tadi di video yang pertama atau soal yang pertama itu 1000 per 360. Nah, sekarang ada 1 per 1000 sama dengan ada lagi 1 per 3600. Nah, maka 250 dikali 1 per 1000 per lagi karena ini sama dengan per ya.
pembagian per lagi 1/3600 atau sama dengan lagi 250 dikali 1/1000 dibagi 1/3600 sama dengan, nah setiap ada pembagian ini yang kemarin sudah kita pelajari di pembagian pecahan, berarti setiap pembagian kita ubah menjadi tanda kali, berarti posisi yang bawah pindah ke atas ya. Berarti 250 dikali 1/1000 dikali 3600 per 1. Nah, sekarang boleh kita coret ya nolnya. Di sini kita coret nolnya 2. Di sini juga 2. Berarti tinggal sisa 2500 dikali 1/10 dikali 36/1. Ya. Baik. Berarti tinggal 250 per 10 dikali 36/1 ya. Berarti tinggal 250 kita coret nolnya ya, biar tidak bingung. Berarti tinggal 25 dikali 36. Karena ini sudah 1 ya, 1 kali 1 kan 1. Berarti 25 dikali 36. Sekarang kita kalikan hasilnya berapa? 25 dikali 36. 6 dikali 5 sama dengan berapa teman-teman? 30, betul. Tulis 3. 6 dikali 2, 12, betul. Tambah 3, 15, betul. Sekarang 3 kali 5, 15, betul. Taruh 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Berarti kita jumlahkan. 0, 5 tambah 5, 10. 0, tambah 1 di atasnya ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 7, 9. Berarti 900. Jadi 250 meter per detik sama dengan 900 kilometer per jam. Jadi di sini jawabannya adalah 900 kilometer per jam ya. Mudah kan teman-teman? Mudah ya, nih hasilnya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang berikutnya itu soal cerita ya. Sekarang Ustadz akan bacakan dulu soal ceritanya. A. Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Nah, jika jarak yang ditempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B sekitar 400 km. Sekitar 400 km. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Berarti yang ditanyakan berapa waktu yang diperlukan
untuk menempuh jarak tersebut. Nah, sekarang yang teman-teman harus lebih dulu dikerjakan itu yang pertama, setiap ada soal cerita yang sering Ustadz bilang, teman-teman harus tulis diketahui. Ya, diketahui sama dengan sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 200 km per jam. Berarti yang diketahui apa teman-teman? Kecepatan ya. Kecepatan 200 km per jam. Nah, jika jarak yang ditempuh kereta tersebut dari kota A ke kota B, berarti jaraknya yang pertama kecepatan, yang kedua jarak 400 km. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah waktu ya. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang rumus segitiga yang seperti ini ya. Rumusnya yaitu JKW. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, sedangkan yang sekarang ditanyakan itu adalah waktu. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan waktu sama dengan teman-teman tutup waktunya. Berarti yang ada jarak per kecepatan. Betul. Berarti sekarang jawab ya. Boleh Ustadz hapus dulu lebih dahulu ya. Biar teman-teman tidak bingung. Soalnya Ustadz hapus. Nah, berarti rumusnya sekarang teman-teman sudah tahu. Jika yang ditanyakan waktu, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ya. Nah, sekarang yang teman-teman sudah ketahui apa? Jarak, betul. Berarti jaraknya berapa? 400 km. Betul. Jangan lupa, waktu sama dengan 400 km. Nah, kecepatannya berapa? 200 km per jam. Berarti per 200 km per jam. Nah, sekarang Ustadz mau tanya kepada teman-teman. Boleh dicoret tidak nolnya? Boleh ya, karena ini sama-sama dibagi. Berarti kita coret. 0 coret. Coret berarti tinggal sisa 4 km per 2 km per jam. Nah, di atas mempunyai kilometer, di bawah mempunyai kilometer. Boleh nggak kita coret juga? Boleh ya. Sama-sama kita coret. Berarti tinggal sisa 4 per 2 jam. Nah, sekarang Ustadz mau tanya. 4 dibagi 2 berapa teman-teman? 2, betul. Berarti sama dengan 2 jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah 2 jam. Jangan lupa ditulis. Jadi, waktu yang ditempuh jadi waktu yang ditempuh jarak dari kota A ke kota B adalah kota A ke kota B
adalah 2 jam. Nah, mudah kan teman-teman? Mudah ya. Insya Allah teman-teman bisa, Ustadz yakin. Karena teman-teman semua pada hebat-hebat. Nah, sekarang baik kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya ya. Ustadz hapus ya. Contoh soal yang berikutnya. Teman-teman jangan lupa ya. Rumusnya itu yang seperti tadi Ustadz bilang. Segitiga. J, K, W. J sama dengan jarak. K sama dengan kecepatan. W sama dengan waktu. Nah. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 atau B. Ustadz bacakan ya. Mentari berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Mentari berangkat dan pulang dengan berjalan kaki. Ya. Jarak rumah Mentari ke sekolah sekitar 1.500 meter. 1.500 meter. Ia berangkat ke sekolah pukul 6.30. Pukul 06.30. Dan sampai di sekolah pukul 06.45. Berapa meter per menit kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah? Berarti yang ditanyakan berapa meter per menit kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah. Nah, seperti yang Ustadz bilang ya, ketika teman-teman ingin mengerjakan soal cerita, yang pertama kali teman-teman itu harus ada diketahui. Biar teman-teman tidak bingung. Diketahui, yang pertama teman-teman ketahui apa? Jarak rumah Mentari ke sekolah sekitar 1.500 meter. Berarti jarak J sama dengan 1.500 meter. Ya kan? Nah, ia berangkat ke sekolah pukul 6.30 dan sampai di sekolah pukul 06.45. Yang pertama berarti waktu ya. Waktunya sama dengan 06.30 dan 06.45. Nah, yang ditanyakan apa teman-teman? Berapa meter atau per menit kecepatan Mentari? Berarti yang ditanyakan kecepatannya Mentari. Yang ditanyakan adalah kecepatan Mentari dalam berjalan kaki ke sekolah, ya. Kecepatan Mentari dalam berjalan kaki
ke sekolah. Nah, baik, karena tidak cukup Ustadz yang atas Ustadz hapus dulu ya. Nah, jawab. Sekarang Ustadz mau tanya. Yang ditanya itu kecepatan. Berarti kalau kecepatan, ingat rumusnya tadi ya. Segitiga ini adalah rumus yang teman-teman harus ingat. J, K, W. Berarti ketika yang ditanyakan kecepatan, teman-teman tutup K-nya. Berarti jarak per waktu. Baik. Berarti kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, teman-teman, di sini kan waktunya ketika ia berangkat itu 06.30 dan sampai di sekolah itu 06.45. Berarti 06.45 itu selisihnya berapa dengan 06.30? Selisih berapa menit, teman-teman? 15 menit, betul. 15 menit. Berarti teman-teman tahu nih, waktunya itu sama dengan 15 menit atau sama dengan 15 menit. Ya. Sama dengan 15 menit karena dari 06.45 sampai salah. Dari 06.30 sampainya itu 06.45, berarti dikurangi dari 06.45 itu selisihnya dikurangi 06.30 itu selisihnya berapa? 15 menit. Betul. Berarti teman-teman sekarang tinggal masukkan angkanya. Kecepatan sama dengan jarak. Jaraknya berapa? Kita lihat 1.500 meter. Berarti tinggal tulis K sama dengan 1.500 meter per waktunya berapa? 15 menit. Nah, sekarang Ustadz mau tanya 1.500 dibagi 15. Berapa teman-teman? 100, betul. Karena 15 dikali 100 sama dengan 1.500. Sekarang tinggal tambahin saja nolnya 2 ya. Berarti 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Berarti 1.500 kan? Berarti hasilnya adalah, ingat di sini ada meter per menit. Jangan lupa ditulis ya. Meter per menitnya karena nggak bisa dicoret. Ini meter, ini menit. Jadi tidak bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 100 meter per menit. Jadi jarak yang jarak lagi. Jadi kecepatan mentari dalam berjalan kaki adalah 100 meter per menit. Nah, mudah kan teman-teman? Mudah ya, insya Allah teman-teman paham. Baik, teman-teman semua, mungkin cukup sekian materi dari Ustadz ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Jika ada kekurangan itu datangnya dari Ustadz pribadi, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, cukup sekian materi dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.